Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, terima kasih teman-teman semua, para senator seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan laporan reses kami. Saya mewakili tiga anggota yang lain ingin menyampaikan beberapa hal rangkuman daripada kegiatan reses kami. Yang pertama, hampir sama terkait dengan pendidikan. Apa yang dirasakan oleh NTT, Aceh juga merasakannya, bahwasanya memang kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih perlu ditinjau kembali, sehingga kebijakannya tidak hanya bisa dilakukan berlaku di daerah-daerah tertentu saja, tapi juga harus menyentuh seluruh Indonesia. Yang kedua, terkait dengan kesehatan juga sama, ingin kami pertegas, dan ini mungkin jadi rekomendasi DPD nantinya, bahwasanya sampai hari ini honor untuk nakes tenaga kesehatan itu belum cair. Yang selanjutnya, ini mungkin harapan kami untuk mendapat dukungan daripada lembaga terhormat ini, Dewan Perwakilan Daerah, yaitu terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Aceh. Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006, insya Allah Aceh sudah memutuskan untuk melaksanakan pilkada di tahun 2022, dan ini mohon dukungannya. Dan terkait dengan hal-hal untuk memperkuat ini akan kami sampaikan selanjutnya kepada pimpinan, dan kami mohon waktunya. Yang kedua juga terkait dengan implementasi daripada undang-undang khusus Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006, yaitu peralihan BPN ke BPA, Badan Pertanahan Nasional, ke Badan Pertanahan Aceh. Ini juga sudah ada Perpres tahun 2015 nomor 23 tentang peralihan BPN ke BPA, dan ini belum implementatif. Kami harapkan dukungan dari DPD untuk bisa kemudian menyuarakan implementasi daripada peralihan BPN ke BPA, Badan Pertanahan Aceh. Selanjutnya ada terkait dengan infrastruktur. Yang pertama yaitu irigasi Kurung Pasir yang luasnya 11.000 hektar. Ini inginnya kami di tahun 2021 kementerian terkait untuk mengalokasikan dana sehingga irigasi ini fungsional kembali seperti yang dulu, karena sekarang dalam kondisi rusak dan sangat mempengaruhi terhadap hasil pertanian di Kabupaten Aceh Utara, di mana tempat Kurung Pasir ini berada. Selanjutnya terkait dengan DAS, daerah aliran sungai, alas dan singkil. Yang ini kejadian selama ini sangat rentan terhadap banjir, maka pembangunan tanggul penanggulangan terhadap banjir ini sangat penting. Ini ada 23 km, namun dari 4 tahun yang sudah berjalan baru bisa dibangun sekitar 2 atau 3 km. Ini maka perlu dukungan DPD untuk bisa menyuarakan ini kepada Kementerian PUPR untuk disegerakan sehingga banjir bisa diadakan di DAS ini yang meliputi 5 kabupaten kota di Aceh. Kemudian selanjutnya juga di pesisir timur utara itu ada 3 kota yang sudah dianggarkan sebelumnya untuk jalan elak, namun 3 kota ini sekarang terhenti pembangunan jalan elaknya, yaitu di Kuala Simpang, Langsa, dan juga Kota Idi. Dan ini juga kemudian menghambat kelancaran daripada transportasi antar kabupaten kota yang ada di pesisir timur utara. Selanjutnya terkait dengan dengan potensi daripada perkebunan sawit di Aceh, dan belum adanya pabrik ataupun belum adanya pabrik minyak goreng, maka yang dulu pernah ingin dicanangkan dibuat di Subur Salam, maka kami ingin ini juga kita suarakan kembali untuk biar Aceh mempunyai satu pabrik minyak goreng, baik di Subur Salam maupun di Aceh Tamiang sebagai daerah perbatasan dengan Sumatera Utara. Terakhir, terkait dengan hasil pertanian dan perkebunan dari daerah Aceh Tengah Benar Meriah, yaitu daerah tinggi Aceh, selama ini ekspor impor ataupun ekspor hasil pertanian dan perkebunan terutama kopi dari Aceh itu langsung ke Pelabuhan Belawan. Nah, sehingga kemudian terjadi permasalahan terkait dengan
penamaan ataupun hasil bumi ini. Maka harapannya di Aceh Tengah dibentuk ataupun dibuat dry pot yang kemudian sehingga harapannya hasil bumi Aceh ini tidak kemudian dijadikan nama ataupun atas nama provinsi lain. Ini harapannya, dan demikian pimpinan, itu yang bisa saya sampaikan. Dan atas nama Haji Sudirman, kemudian Haji M. Fadil Rahmi LC, Haji Fakhrul Razi MIP, dan juga Haji Abdullah Putih, kami Senator Aceh mengucapkan terima kasih dan jaya selalu Indonesia serta sukses selalu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.